Baik, saya sudah memasukkan data baru ya. Di sini kita akan langsung mengirim data untuk ke Satu Sehat ya. Datanya adalah Ibu Atis ya. Kemudian kita akan kirim ya. Di sini di database atlasnya kita lihat di sini tokennya pasti sudah akan diupdate. Token dari Satu Sehatnya ya. Ini berhubung agak lama, saya langsung aja ya kirim ke Satu Sehat ya untuk encounter terus ya, kita kirim encounter ini ya, kita submit datanya. Nah, ini datanya terkirim ke Satu Sehat ya. Kemudian kita akan kirim data Bu Atis ya untuk condition, untuk kode diagnosa dan diagnosa medisnya ya. Kita kirim, kita submit, datanya terkirim ke Satu Sehat. Kemudian kita kirim lagi untuk observasi nadi ya. Nadi ini kita akan kirim ke Satu Sehat, datanya terkirim ya. Dan kita kirim juga untuk medication request atau resep obat ya. Resep obat ini untuk Ibu Atis, resep obat kita klik dan kita kirim, kita submit. Maka data pemberian obatnya sudah terkirim ke Satu Sehat. Ini berhasil ya, karena datanya IHS-nya ada ya. Kalau yang tadi kan Ibu Ika ini data IHS-nya kemungkinan besar belum diinput oleh Kementerian Kesehatan, sehingga data IHS-nya tidak ditemukan ya. Kalau tidak ditemukan gini, itu kasusnya adalah menunggu update dari Satu Sehat, ataukah kita bisa melakukan penginputan secara mandiri. Kalau menginput mandiri bisa, cuma formulirnya itu banyak. Kalau teman-teman ingin dibuatkan fiturnya, saya bisa buatkan ya, itu harus request, silahkan ya. Ini sudah saya kasih icon ini untuk membuat nakes jadi lebih mudah tanpa menycroll mouse ya. Kembali lagi supaya tidak terjadi cedera pada tenaga kesehatan, saya klik di sini pasti akan ke bawah ya. Dan ini ada tombol home ini ya, tombol home ini untuk kembali ke halaman utama. Jadi nggak usah back pakai ini kan, back ini kan lama ini. Nah, ke atas. Nah, ini kalau di sini kan langsung ke home. Di sini home-nya ya. Nah, Bu Atis tadi ya, Bu Atis ini sudah kita kirim ya datanya ya ke Kementerian Satu Sehat. IMR yang ini sudah kita buat biodatanya, biodata pasien dan riwayat berobat ya. Jadi ini datanya sudah bisa dikirim ke Satu Sehat. Begitulah teknologi meren yang sudah kita jelaskan tadi ya. Yang ini kok dari konsep merennya, konsep yang di awal video sudah saya buat ya. Ini ya, ada database dari MongoDB, backend dari Node.js dan frontend yang dari React.js, di mana frontend ini, React.js ini adalah tampilan website yang ini, yang terlihat di sini. Kemudian backend itu yang ini, backend yaitu Node.js dan Express ini tidak terlihat, dia di belakang layar untuk mengelola yaitu baca dan tulis database-nya di MongoDB. Nah, MongoDB yang ini ada di websitenya MongoDB ini di cluster ini ya, pasien, cluster treatment, data pasien ada di sini, data treatment ada di sini ya. Data treatmentnya ini di bawah sini ada banyak ya, data pasiennya. Kemudian token ya, ini token yang diambil dari Satu Sehat atau Kementerian Kesehatan. Ini token ini akan di-generate otomatis ketika kita mengakses di sini ya, di Satu Sehat ini. Kita klik gini tuh, dia akan get data token dari Satu Sehat Kementerian Kesehatan. Seperti itu, nanti terkoneksi di token di sini di database yang MongoDB-nya ini ya, MongoDB yang ini ya. Ya, ini MongoDB. Ini MongoDB online, sehingga ini data ini sebetulnya bisa di export ya, atau disimpan kalau teman-teman membutuhkan data ini ya. Kebetulan saya ini mendevelop ini hanya dalam waktu mungkin 4 hari ya. 4 hari itu tidak full 24 jam karena saya juga bekerja di Vaskes, jadi
paling dalam sehari itu paling 3-4 jam. Jadi kalau di total itu sekitar 4 kali 4 mungkin ya, sekitar 16 jam. Berarti nggak ada sehari ya, kalau dihitung 24 jam itu saya cuma butuh 16 jam untuk ngedevelop ini. Dan maksud saya dalam konteks ini saya untuk mengetahui tentang export ini saya juga belum belajar ya. Ini saya belajar untuk Atlas ini, MongoDB ini ya baru waktu ngedevelop aplikasi ini, aplikasi yang front end-nya ini juga. Jadi ini aplikasi ya sangat cepat ya dibuatnya, dan saya juga baru belajar tentang pengelolaan database MongoDB. Jadi kalau cari mana exportnya gitu saya juga harus belajar dulu ya. Tapi kalau untuk membuat data-data untuk CRUD ya, C itu create data atau membuat data, menambah data pasien ke sini, terus menghapus data, mengambil data, get data dari database ini, itu udah bisa. Cuma kalau fitur-fitur yang lain tuh saya juga belum menjelajah semuanya, kayak export gitu sebenarnya ada di sini. Tapi ya saya itu sangat cepat dalam pembuatannya, hanya 16 menit, 16 jam. Nah itu nggak bisa dijangkau oleh tim, atau tidak bisa dijangkau dengan kemampuan secara tradisional, maksudnya yaitu secara personal atau secara manusia itu nggak bisa. Tapi dengan adanya AI, dengan ada teknologi itu mempercepat efisiensi ya, mempercepat pendevelopmentan. Nah itulah fungsinya dari tadi, yaitu teknologi. Fungsi dari teknologi ini sebetulnya untuk meningkatkan efisiensi. Dalam konteks pembuatan website RME ini adalah peningkatan efisiensi, sedangkan dalam konteks Meditech RME adalah banyak yang ada efisiensi, ada peningkatan revenue, ada investasi digital dan lain sebagainya. Ini hanya salah satu tiga contoh ini, hanya contohnya aja. Maka saya buatlah channel YouTube Ruang Inovasi Baru, di mana ini akan membahas tentang teknologi ya, termasuk saya merealisasikan pembuatan aplikasi Meren Meditech RME ini. Meren ini sangat cepat, hanya pada waktu 16 menit, yaitu dengan adanya teknologi. Jadi kenapa teknologi itu sangat penting, terutama untuk saat ini dan masa depan, karena generasi itu selalu berubah dan teknologi itu yang akan digunakan pada saat ini dan masa depan. Jadi kalau saat ini kita tidak memiliki teknologi ini, terutama Meditech RME, ya akan sangat ketinggalan, karena efisiensi itu yang tadinya saya kalau ngedevelop ini mungkin butuh waktu setahun, 6 bulan paling cepat, 6 bulan ya, 6 bulan itu paling cepat, itu udah pakai tim, bisa dijangkau dalam waktu 16 jam ya. Ini perbandingannya sangat jauh kan. Ini namanya efisiensi dengan teknologi ya, efisiensi dengan teknologi. Nah inilah keunggulan dari teknologi, dan kita harus beradaptasi, bahwasanya kita harus mulai ini dan wajib untuk pemakaian teknologi, karena ini perbandingannya jauh. Ini dalam segala aspek ya, mau itu pembuatan aplikasi RME, mau dalam pembuatan aplikasi pembuatannya juga, dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas di Ruang Inovasi Baru. Channel YouTube ini adalah channel yang relevan untuk kita dan masa kini dan masa depan. Terima kasih teman-teman sudah melihat channel kami. Semoga kita semua sukses selalu dan diberikan kemudahan dengan adanya wawasan-wawasan baru tentang teknologi.